Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Dan ibu harap juga anak-anak ibu sudah mandi supaya kamu tetap sehat, segar, dan bersemangat ketika berkegiatan. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama mengenai mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Untuk memulai pembelajaran kita awali dengan bernyanyi, lalu berdoa. Ibu harap anak-anak ibu tetap melakukan kegiatan sesuai dengan video pembelajaran ibu ya anak-anak ibu. Kalau ibu bilang bernyanyi, anak-anak ibu juga ibu mohon ikut bernyanyi dan berdoa. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita, seperti ketika lahir. Nah, bayangkan saja anak-anak ibu, semula kita masih ada di dalam perut ibu, sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Nah, kehadiran Allah selanjutnya pada peristiwa hidup kita ketika kita berulang tahun. Setiap kali berulang tahun, bertambahlah usia kita. Inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan satu usia kita. Selanjutnya, ketika berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja kamu perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kamu dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Selanjutnya, ketika gagal, misalnya ketika mendapat nilai jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar dan supaya Allah juga memberikan kita kecerdasan. Nah, anak-anak ibu, menurut
Bacaan Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nah, pada pelajaran yang lalu kamu telah belajar tentang Allah yang Maha Hadir. Allah yang hadir melalui ciptaannya. Pada kitab Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bayangkan, jika Allah tidak menghembuskan napas hidup kepada manusia, tentu kita tidak seperti saat ini. Kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa menikmati alam yang indah, kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak. Apalagi kalau sudah orang tua kita memasak makanan enak, langsung tercium aroma yang sedap. Dan kita akan segera ingin memakannya kan anak-anak ibu. Dan terakhir, kita juga tidak bisa bermain kepada teman-teman kita. Nah, napas hidup dari Allah membuat kita dapat hidup. Selain itu, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terdapat juga pada manusia. Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah anak-anak ibu, yaitu ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, bisa kamu bayangkan betapa berharganya manusia sehingga Allah sendiri yang membentuknya dan memberinya kehidupan. Jadi, seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah karena Allah yang menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Allah hadir bukan hanya ketika kamu diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu. Baik ketika kamu merasa sedih, senang, berhasil, atau gagal, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pada peristiwa yang kamu alami, Allah hadir. Nah, kita sering merasa sedih dan takut. Allah hadir dalam hidup kita ketika kita bergembira maupun kita bersedih. Jadi harus diingat ya anak-anak ibu, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita senang, sedih, tertawa, menangis, Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Allah selalu menolong kita dan memberkati kita. Nah, di sini ada gambar anak yang sedih dan anak yang gembira. Nah, dari beberapa peristiwa itu, Ibu yakin kita semua pernah mengalami seperti yang dialami gambar tersebut. Anak perempuan tersebut yang lagi sedih dan yang lagi gembira. Kemungkinan kalau sedih, pada saat peristiwa kita mendapatkan nilai yang tidak bagus, atau pada peristiwa orang tua kita lagi sakit. Terus contoh yang lain ketika lagi gembira, mungkin pada saat kita mendapatkan nilai bagus, pada saat kita berulang tahun, pada saat kita mendapatkan hadiah, dan lain-lainnya. Nah, namun itu semua dapat kita rasakan karena Allah bekerja di dalam hidup kita. Inilah bukti kasih Allah. Nah, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tugas kamu. Ada 2 tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, buatlah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika kamu berulang tahun yang menunjukkan bahwa Allah mengasihimu. Anak-anak Ibu, kalau Ibu tugaskan membuat cerita, kamu buatlah bentuk cerita, jangan kalimat. Bedakan membuat kalimat dan membuat cerita.
kalau kamu membuat cerita itu ada beberapa paragraf. Bentuknya paragraf, tidak bentuk kalimat. Harus dipahami ya anak-anak ibu. Ibu minta di sini pada soal yang pertama, kamu membuat cerita, bukan membuat kalimat. Membuat cerita berdasarkan pengalamanmu, jangan berdasarkan pengalaman orang lain ya. Lalu tugas yang kedua, pernahkah kamu merasa sedih, takut, atau gembira? Kapan dan mengapa? Ceritakan berdasarkan pengalamanmu. Nah, pada tugas yang kedua juga ibu minta kamu membuat cerita. Ya, harus dipahami. Jangan membuat kalimat. Ibu maunya cerita. Kalau dia kalimat, dia hanya bentuk satu makna saja. Tapi kalau dia cerita memiliki beberapa makna di situ. Ya, ibu ulangi. Jangan buat kalimat, tapi cerita. Ya anak-anak ibu, ya. Bu, harap kamu membuat bentuk cerita. Kalau cerita itu berbentuk paragraf, ya. Bedakan kalau kalimat, kemarin ibu pernah menjelaskan di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang dikatakan kalimat, dia diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca tanda tanya, tanda baca tanda seru. Itu yang dikatakan kalimat. Kalimat itu seperti ini. Hari ini saya belajar mata pelajaran agama. Udah selesai. Itulah yang dikatakan kalimat. Ya, kalau paragraf dia bentuknya ibu ulangi. Kalau cerita dia bentuknya paragraf. Ya. Lalu sedih, takut atau gembira berdasarkan pengalaman. Jangan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi pengalamanmu ya anak ibu. Ibu yakin kalau kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa sedih, rasa takut, rasa gembira. Ya, pilih salah satu, jangan semuanya. Pilih salah satu. Itu ada 3, sedih, takut, dan gembira. Kamu pilih saja salah satu. Ya, yang mana pernah kamu rasakan, yang menurut kamu, yang mau kamu tuliskan, itu saja. Misalnya sedih, ya kamu buat ceritanya itu mengenai kesedihan. Ketika kamu mengalami kesedihan. Atau takut, kamu buat ceritanya ya ketika kamu mengalami rasa takut. Gembira, misalnya ketika kamu mendapatkan hadiah, kamu senang, gembira. Ya kamu buat ceritanya ketika kamu mengalami gembira. Ya, itu mengenai tugas nomor 2. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.